Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, 4 September, Kamis pagi 2025. Kita bangga dan kita terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya, termasuk saya dipelihara sama Tuhan. Saat ini saya pelayani di kota Jember. Ini anugerah Tuhan. Ini karena cintanya Yesus. Saudara semua dipelihara sama Tuhan bersama saya. Saya dalam perjalanan Jakarta sampai ke Jember. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa cinta Yesus, bisa setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan percaya kepada kita, mari jadilah kita orang yang bisa dipercaya. Supaya kita punya integritas, takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, berperilaku firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan pada pagi hari ini, kita membaca kitab Nehemia pasal 7 ayat 1-3. Oh, berurutan. Pasal 6 sudah selesai. Kita membaca pasal yang ke-7 1-3. Di situ ada kalimat mengatakan, dia seorang yang bisa dipercaya, takut akan Allah. Mari kita adalah orang-orang bisa dipercaya, takut akan Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Besok di surga adalah orang-orang bisa dipercaya, bukan orang yang penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan itu bapaknya iblis. Yohanes 8:44. Tapi jadilah orang bisa dipercaya dan hidup takut akan Tuhan. Orang yang bisa dipercaya dan takut akan Tuhan berarti cinta Tuhan Yesus. Orang yang cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Orang cinta Tuhan Yesus, dia taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, berarti hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau hidup dalam kebenaran Tuhan, berarti orang itu bisa dipercaya. Karena omongnya selalu benar, bisa dipercaya. Dan karena dia takut akan Tuhan. Karena itu, nyanyikan lagu ini sebagai bukti kita merindu cinta Tuhan Yesus dan taat. Lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan yang benar. Lakukan dengan setia, dengan rasa takut akan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan, kita mau cinta Yesus, hidup di dalam ketaatan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ampunilah
Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Bentuklah hidupku sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, ajar, ingatkan aku untuk kami melakukan firman Tuhan. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai saat ini Kamis pagi 4 September. Dan saat ini saya sudah di Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau taat kepada perintah Tuhan. Selagi saya mau hidup, saya tidak mau hidup percuma, tapi mau selalu melayani pekerjaan Tuhan. Mau selalu ada di rumah Tuhan. Mau selalu duduk diam di kaki Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Kembali kepada firman Tuhan, mari kita mau cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia, hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan Yesus, menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau baca firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Nehemia. Puji Tuhan saya. Nehemia pasal 7. Oh, puji Tuhan, kita berterima kasih. Oh, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Terus baca firman Tuhan. Pagi baca firman Tuhan, nanti malam baca firman Tuhan. Kita mengawali hari ini, pagi ini, Kamis tanggal 4 September. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Tuhan. Nehemia pasal 7, demikian firman Tuhan ayat 1. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Ini saudara, Nehemia begitu takut akan Tuhan. Ini penting. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya dia bertanggung jawab. Ya, dia menentukan manajemen yang rapi. Dia mau ngangkat, kata dia bilang, diangkat penunggu pintu gerbang, para penyanyi, orang-orang Lewi, diangkat semua dalam rangka semuanya ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, terus yang kedua, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hanaya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Ini tolong garis bawah itu, dia seorang yang dapat dipercaya, takut akan Allah. Setiap kita para hamba Tuhan, termasuk saya, ya, harus menjadi orang bisa dipercaya. Saya harus menjadi orang bisa dipercaya. Saya harus takut akan Tuhan. Sama Bapak Ibu harus menjadi orang bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 saya membaca. 1 Korintus 4:2, setiap pelayan Tuhan harus bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ini dituntut, saudara. Bagi kita semua hamba Tuhan, kalau nggak bisa dipercaya, wah gimana saudara? Jadi pembohong, pendusta, nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nggak bisa dipercaya, bapaknya iblis. Iblis Yohanes 8:44, bapakmu pembohong, itu iblis. Tapi bagi kita, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, yang ajaib, kudus, bisa dipercaya ya. Jadi mari melalui firman Tuhan luar biasa pada pagi ini, jadi orang bisa dipercaya ya, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti ya Yusuf kalau kita sudah percaya di Kejadian 39 bisa percaya sudah sampai dikasih oleh Firaun ya, semua jabatan-jabatan, emang saya mau baca ya, sampai semua dikasih otoritas ya dalam Kejadian 39 ya. Ini penting sudah ya, Kejadian 39, lihat ya sudah ya, ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa yang selain daripada makan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok, manis sikapnya bisa dipercaya, so. Ya, attitude, ya, manis sikapnya, attitude, very good attitude, behaviornya bagus, attitude kalau sudah hitung ya,
A angka 1, kalau kita asumsi abjad A sampai Z, A itu angka 1, T itu angka 20, T20 saudara ya. Jadi saudara kalau terusin itu, saya mau hitung angkanya 100 saudara. Ya, attitude kalau jumlahkan itu attitude, ETTI, ETTI, TUDE. Kalau sudah dijumlah itu nilainya 100 saudara, abjad saudara. Jadi hidup kita harus nilai 100. A itu act, perilaku kita. T itu trust, kita beriman percaya kepada Tuhan. T berikutnya trust, bisa menjadi orang bisa dipercaya. I integritas. U membangun hubungan sehat, unity. Unity dengan Tuhan, vertikal, horizontal juga. D diligent, harus menjadi orang rajin kalau mau sukses. Ya, ya. Terus E effort, ya. T berikutnya menjadi T ya, attitude, ya. Jadi T berikutnya adalah orang yang optimis, yakin, memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. U unity, mari kita bersama-sama punya kebersamaan, tidak boleh sombong, tidak boleh egois, tapi punya unity, kebersamaan dengan Tuhan maupun kebersamaan kita. Terus D diligent, ya orang bisa dipercaya. E effort, orang mau kerja keras bisa dipercaya, takut akan Tuhan ya. Seperti dalam firman Tuhan di dalam tadi saya mau baca lagi ya, dalam Nehemia, supaya hidupnya takut akan Tuhan ya. Kata di sini kan, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Harus, karena takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26-27 ini, perhatikan takut akan Tuhan ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oh, orang takut akan dalam perlindungan Tuhan, dan kita ada ketenteraman. Kenapa? Kalau takut akan hidupnya benar, tidak bisa bohong, tidak bisa menjadi munafik, tidak bisa menjadi pengkhianatan, nggak boleh bengkok hatinya. Takut akan Tuhan. Adop 7. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari Jerman. Mari melalui firman Tuhan jadi orang bisa dipercaya dan hidup takut akan Tuhan. Apalagi kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan bisa dipercaya loh ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Harus menjadi orang bisa dipercaya tadi. Attitude ya. Yusuf berhasil disertai Tuhan karena elok parasnya dan manis sikapnya, punya attitude yang baik. Jadi orang bisa dipercaya. Terus berikutnya ayat ketiga, berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintu harus tutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempat karena penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjaga dan di depan rumahnya. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Mari, ada 3 hal penting. Kita menjadi orang bisa dipercaya, takut akan Tuhan, ketika bertanggung jawab. Ini ya. Jadi marilah melalui firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini, supaya kita memiliki 3 hal penting: bisa dipercaya, takut akan Tuhan, dan kita menjadi orang bisa bertanggung jawab. Karena firman Tuhan masalah tanggung jawab itu ada dalam Ibrani 4 ayat 13. Setiap kita nanti dituntut tanggung jawab. Dilatih dari sekarang tanggung jawab. Seperti saya setiap firman Tuhan pagi, malam, pagi, rutin, sebagai bukti saya mau setia. Sebagai bukti menjadi orang bisa dipercaya. Sebagai bukti saya bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ada di Jember sebagai bukti tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Pelayanan di Jakarta, di Jember, dimanapun saya dipercayakan Tuhan. Selagi saya masih hidup, selagi Tuhan masih memberikan saya nafas, mari setiap Bapak Ibu diberi nafas, jadi orang bisa dipercaya. Jadilah kita menjadi orang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan kan diberkati loh saudara. Saya kasih penutup lagi ya. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3, demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Ilahi. Orang yang takut akan Tuhan, dia sukakan firman Tuhan. Dia taat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang takut akan Tuhan ada orang benar diberkati sama Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Karena Tuhan menjadi penjaganya. Tuhan yang memberkati. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 3 hal penting. Jadi orang bisa dipercaya, takut akan Tuhan, dan menjadi orang bertanggung jawab. Sehingga hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bersama saya beraktivitas, saya pelayani di Jember saat ini, saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. 3 hal penting kita sudah dengar firman Tuhan pagi ini. Yeremia pasal 7 ayat 1-3. Ada 3 hal penting. Jadilah orang yang bisa dipercaya, punya integrasi kita, integritas, bisa dipercaya, takut akan Tuhan, dan punya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.